Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rejeki, Widya Iswara dari Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen pengawasan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Mata pelatihan kepemimpinan pengawas akan terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama diisi oleh ceramah yang disampaikan oleh para ahli dan para praktisi. Kemudian peserta dan saya akan mencermati poin-poin penting apa yang disampaikan. Kemudian sesi yang kedua yaitu pembahasan. Yang ketiga, yang terakhir adalah penutup. Strategi pembelajaran ini akan dimulai dengan sesi yang kedua. Sesi yang kedua dimulai dengan perkenalan. Baik, pertama-tama saya akan mengenalkan nama saya, Siti Rejeki. Kemudian saya akan menyampaikan jabatan saya sebagai Widya Iswara. Lalu saya akan menyampaikan akun media sosial yang saya gunakan. Hal ini disampaikan agar peserta bisa berinteraksi dengan saya di luar berkaitan dengan mata pelatihan manajemen pengawasan ini, dan disampaikan juga agar terjadi keakraban antara saya dengan peserta diklat. Saya mulai dari mendeskripsikan secara singkat mata pelatihan manajemen pengawasan ini dan pentingnya mata pelatihan ini bagi mereka sebagai pegawai. Kemudian minta umpan balik dari mereka tentang pentingnya mata pelatihan ini bagi mereka sebagai pengawas. Kemudian apa manfaat mata pelatihan ini bagi mereka sebagai pejabat pengawas. Kemudian hasil belajar apa yang akan mereka peroleh selama 12 jam pelatihan. Saya akan memaparkan hasil belajar apa yang akan mereka peroleh. Hasil belajar ini saya sampaikan agar peserta antusias, perhatian, dan terlibat langsung dalam pembelajaran mata pelatihan manajemen pengawasan. Selanjutnya beberapa indikator hasil belajar akan saya sampaikan agar peserta bisa melakukan evaluasi secara mandiri apakah hasil belajar tercapai. Dan ini akan saya sampaikan materi pokok pada mata pelatihan manajemen pengawasan yang di dalamnya terbagi atas 7 penyajian yang disampaikan secara bertahap mulai dari penyajian 1 sampai penyajian yang ke-7. Penyajian pertama akan menyampaikan pembahasan tentang materi pokok 1, yaitu konsep manajemen. Saya akan mempersilahkan dan meminta pendapat peserta tentang submateri pokok yang dibahas. Kemudian saya pun akan menyampaikan selain curah pendapat berkaitan dengan materi-materi subpokok tadi, saya juga akan memainkan games Kahoot dalam hal ini. Jadi penggunaannya selain curah pendapat metodenya, kemudian games Kahoot dan diskusi. Jadi dalam penyajian 1 akan ditampilkan juga video-video pendek berkaitan dengan materi pelatihan manajemen pengawasan. Penyajian kedua, saya akan menyampaikan tentang konsep pengawasan. Materi ini akan dibagi beberapa submateri pokok berkaitan dengan apa itu pengertian pengawasan, kemudian tujuannya apa pengawasan, asas-asas pengawasan, kemudian tahapan pengawasan dan jenis-jenis pengawasan. Itu yang akan dibahas dalam submateri. Metode apa yang akan dilakukan, yaitu curah pendapat, agar peserta semua aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian kita akan memutarkan video, film pendek, agar peserta pun antusias
dengan pembelajaran menggunakan audio visual. Kemudian di situ ada proses tanya jawab juga. Nah, waktu dibutuhkan untuk penyajian 2 ini adalah 70 menit. Penyajian yang ketiga yaitu tentang manajemen pengawasan. Dalam materi ini dibahas tentang beberapa sub materi pokok, yaitu berkaitan dengan pengertian sampai kemudian ke pembinaan manajemen pengawasan di daerah. Nah, semua itu dirangkai dengan menggunakan berbagai metode juga. Metode tanya jawab yang selalu kita lakukan karena menganggap mereka itu adalah orang dewasa dan memiliki pengalaman berkaitan dengan manajemen pengawasan. Kemudian kita juga akan melakukan diskusi, tanya jawab, dan diputarkan video. Waktu yang dibutuhkan adalah 70. Penyajian keempat, saya akan membahas tentang SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam sistem pengendalian pemerintah ini, di dalamnya kita membahas tentang sub materi pokok, yaitu berkaitan dengan kebijakan SPIP, kemudian tujuannya apa? Ada SPIP, kemudian unsur-unsur SPIP, peran dan fungsi, kemudian tahapannya seperti apa. Nah, itu yang dibahas dalam materi penyajian 4. Metode yang digunakan adalah tanya jawab serta ceramah tentu saja. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 70 menit untuk penyajian 4 ini. Penyajian yang kelima, saya akan membahas tentang APIP. Apa itu APIP? APIP adalah aparat pengawasan internal pemerintah. Di dalamnya kita membahas submateri pokoknya adalah kebijakan APIP, cakupan APIP, kemudian paradigma peran dan fungsi APIP sekarang seperti apa. Itulah yang dibahas dalam penyajian materi yang kelima. Nah, metode yang digunakan adalah tanya jawab serta curah pendapat. Waktu yang dibutuhkan adalah 70 menit. Penyajian yang keenam adalah pemantauan hasil pengawasan. Dalam materi 6 ini akan dibahas tentang submateri, yaitu berkaitan dengan laporan pengawasan. Kemudian berkaitan dengan proses tindak lanjut pengawasan, kemudian mekanisme pemantauan hasil pengawasan. Itu hal-hal penting dalam manajemen pengawasan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, karena sering berkaitan dengan suatu kondisi, makanya dibuatlah metodenya menggunakan diskusi. Dengan diskusi ini, saya menyampaikan kepada peserta untuk dibagi menjadi kelompok. 5 kelompok dibentuk, kemudian masing-masing kelompok membahas tentang kasus yang disampaikan. Kemudian dari diskusi ini muncullah pendapat peserta yang kemudian akan memperkaya peserta lain dalam pemaparan tentang pemantauan hasil pengawasan. Metode yang digunakan tadi seperti saya katakan, diskusi, kemudian curah pendapat, dan diskusi praktik juga ya tentu saja. Metode yang digunakan ini membutuhkan waktu 70 menit. Penyajian yang ketujuh adalah pembinaan pengawasan pemerintahan daerah. Dalam pembinaan pengawasan pemerintahan daerah, di sini dibagi menjadi beberapa sub materi pokok, yaitu yang pertama berkaitan dengan kebijakan pengawasan pemerintahan daerah. Kemudian berkaitan dengan bentuk pengawasan pembinaan pemerintahan daerah. Kemudian berkaitan dengan mekanisme pengawasan pembinaan pengawasan pemerintahan daerah. Nah, dalam penyajian video ini kami menggunakan diskusi interaktif. Jadi ada kelompok dibentuk, kemudian diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Harapannya peserta aktif, antusias dan terlibat dalam diskusi.
seluruh peserta, tidak ada yang terpisah. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk penyajian 7 adalah 70 menit. Sesi yang ketiga adalah sesi penutup. Sesi penutup ini saya sebagai fasilitator akan meminta pendapat peserta tentang materi manajemen pengawasan ini. Nah, berkaitan dengan apa poin-poin dalam pembelajaran manajemen pengawasan ini. Kemudian saya akan menugaskan peserta untuk membuat rangkuman, membuat poin-poin penting. Kemudian saya pun meminta umpan balik dari peserta berkaitan dengan mata pelatihan manajemen pengawasan ini. Nah, dalam sesi yang ketiga ini atau sesi penutup ini saya akan menggunakan metode curah pendapat, diskusi interaktif, dan yang terakhir akan kita mainkan games Kahoot untuk membuat suasana lebih menyenangkan gitu ya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk sesi ini adalah 30 menit. Demikianlah strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen pengawasan. Pada strategi pembelajaran ini menjadi panduan saya dalam melakukan fasilitasi di mata pelatihan manajemen pengawasan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya pun berharap mendapat masukan terhadap strategi pembelajaran yang saya susun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.